RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Nusana Pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, dalam program Minang Kreatif. Bersama narasumber kita ada Bang Dimas Hidayatullah, merupakan seorang pemusik. Dan nanti Nusana Pandanga ingin bergabung, bisa di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Dan tayangan ini juga bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Oke, Nusana Pandangan, langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Ada Bang Dimas Hidayatullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya mic-nya kependekan ya Bang, boleh ditinggiin aja kayak. Boleh. Oke. Oke Kak, udah Kak? Udah. Gimana Bang Dimas, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang Dimas ya. Oke, kesibukannya apa sih sekarang Bang Dimas? Kesibukannya sekarang palingan skripsi. Lagi skripsian ya? Iya. Oke. Jurusannya apa nih Bang Dimas? Jurusan Dimas apa Kak? Pendidikan musik Kak. Oh, pendidikan musik. Oke, jadi guru seni nanti ya. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Berarti sekarang Bang Dimas udah semester 8. Betul. Oke, semester 8 lagi nyusun skripsi ya sekarang. Oke. Tapi selain itu Bang Dimas juga ini ya, ngisi-ngisi acara di beberapa acara beralek ya Bang Dimas ya. Betul Kak. Okay. sering ketemu bukan? Iya, sering ketemu ya kita ya. Iya. Oke, nah ini Bang Dimas ini sejak kapan sih jadi pemusik? Awalnya dari apa Kak? Dari SMP tuh Kak. Oh, dari SMP. Dari SMP. Okay. Dari SMP belajar alat musik. Itu dari alat musik tradisi Kak, Minangkabau. Alat musik tradisi Minangkabau. Iya. Oke, itu dari SMP, itu ikut les apa dari organisasi Bukan SMP? Kak, itu ekstrakurikulernya. Oh, ekskul ya. Iya, ekskulnya. Oke, berarti dari organisasi waktu SMP. Betul. Oke, itu dari awal mulanya itu cuma dari ekskul SMP nih. Iya betul, dari ekskul SMP terus latihan-latihan. Kiranya terbawa juga acara kecil-kecilan. Oke. Itu yang diajarin waktu ekskul SMP apa aja sih Bang Dimas? Belajar basic aja Kak. Basic aja. Pertama memukul. Bagaimana cara bermainnya itu aja. Oke, tapi itu untuk kok bisa nih Bang Dimas bisa memperdalam lagi tuh, belajar di rumah lagi apa gimana nih? Atau ikut les lagi? Bukan Kak, itu Dimas dari SMP terus nyambung ke sekolah SMK sekolah seni. Oke, berarti dari SMP sekolahnya SMK Seni. Betul. SMK 7. SMK 7. Oke, SMK Negeri 7 Padang. Oke, itu ngambil jurusan seni. Ya, seni karawitan di SMK 7 Padang Kak. Oke, berarti lebih memperdalamnya waktu SMK ya, iya. Oke, itu alat musik pertama kali yang dicoba ini tuh alat musik apa sih Bang Alat Dimas? musik tradisi Minangkabau yang dicoba pertama tuh talempong Kak. Oh, talempong. Iya talempong. Oke. Guru suruh kemarin kan talempong coba aja. Cuma coba kan Kak. Kiranya enak juga sih. Oke. Nah, selain talempong bisa main alat musik apa lagi sih Bang Dimas yang tradisi? Hampir keseluruhan sih Kak. Hampir keseluruhan bisa gitu. Oke, hampir keseluruhan bisa ya. Apa aja tuh contohnya? Bansi gitu. Bansi, talempong, tiup bansi, saluang, sarunai. Yang alat melodisnya talempong, canang. Yang ritmenya ada talempong ritm juga. Yang pukulnya ada rebana, ada gandang. Oke. Banyak lagi Kak. Bisa semua ya. Insyaallah Kak, insyaallah. Bukan bisa semua sih. Bisa kalau dipelajari. Oke. Tapi selain alat musik tradisi juga bisa alat musik ini ya Bang, kayak drum, gitar gitu ya. Drum cuman basic aja Kak. Oke. Nggak pandai kali nih Mas kok. Tapi bisa lah ya. Bisa, bukan pandai. Oke. Kalau gitar juga bisa ya Bang Dimas? Bisa Kak. Cuman mengiringin orang lagu aja. Itu yang paling susah alat musik apa nih Bang Dimas? Yang paling susah Kak, itu kalau di tradisi Minangkabau itu namanya saluang Kak. Oh, saluang yang paling susah ya. Oke, kenapa Bang susahnya? Dari segi apa Kak? Segi pernafasannya Kak. Soalnya kan saluang itu kan nggak ada apanya Kak, nggak ada ruas untuk kayak bansi gitu Kak. Jadi perlu teknik untuk menghembusnya gitu. Oke. Itu sebenarnya apa sih beda macam alat tiup Minang ini, kan ada banyak juga ya Bang, ada bansi, ada saluang, itu apa sih bedanya? Kalau saluang tuh
identik dengan panjang, terus lubangnya ada 4 kak. Oke. Nadanya cuma do re mi fa sol sampai la bisa juga. Terus kalau bansi itu nadanya diatonis, penyebutannya kak, rata-rata itu nadanya bisa dari do bawah sampai do tinggi, bisa re juga. Terus ada saruneng namanya kak. Oke. Saruneng itu yang melengking itu kak. Yang melengking. Betul, yang melengking. Oke. Terus nadanya ada do re mi fa sol. Terus kadang pakai pupuk itu sama kayak tanduk. Ada juga yang pakai selabut kelapa tuh kak. Pelampa kelapa. Itu namanya pupuk batang padi namanya kak. Oke, pupuk batang padi. Untuk bentuknya juga beda-beda ya. Bentuknya juga beda-beda juga kak. Oke, itu yang paling susah tadi saluang. Saluang kak. Oke. Itu berapa lama belajar saluang Bang Dimas? Kalau saluang dari apa kak? Dari SMP juga diperkenalin gitu kak. Perkenalin, terus dicoba dihembus juga nggak bisa juga. Terus balik lagi ke SMK, dicoba akhirnya bisa dapat bunyinya kan kak. Terus dimainin terus. Oke. Itu ada teknik khususnya ya berarti Bang Dimas ya? Iya kak, cuma teknik khusus gitu. Oke, apa tuh Bang teknik khususnya kalau untuk niup saluang? Pernapasannya ya? Iya kak, terus kan dia kan lubang aja kak, tanpa pakai misalnya kayak kalau bansi kan ada tuh kak kayu di dalamnya gitu untuk membuat bunyinya. Ini bunyinya dari mulut kita sendiri kak, sama bulunya itu. Oke, berarti emang tiap alat musik beda-beda ya cara. Betul. Walaupun sama-sama tiup ya Bang Dimas ya. Iya kak. Oke, nanti boleh kita coba ya Bang Dimas. Boleh. Bang Dimas bawa alat musik apa nih? Kebetulan saya bawa musik apa kak? Bansi namanya kak. Oh bansi. Oke, boleh nanti kita coba ya Bang Dimas. Nah untuk anak pendengar ingin bergabung bisa ya di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660940. Nah itu kenapa sih Bang Dimas bisa tertarik dengan jiwa seni nih jadi pemusik? Apa ada keturunan dari keluarga nggak nih? Kalau keturunan nggak ada sih kak, mungkin dari nenek mungkin dulunya pesinden mungkin. Oh, oke, neneknya pesinden. Ya, terus kakak juga apa kan kak penari juga. Terus Dimas cobalah aja masuk ke dalam ikut aja awalnya kak. Akhirnya sampai kayak gini juga. Keterusan ya. Ini dari orang tua ada? Orang tua nggak ada kak. Oh nggak ada ya, berarti emang ini ya iseng-iseng aja ya Bang ya. Oke. Itu termotivasi gara-gara kakak nih, berarti Bang Dimas. Kakak ya juga kak, tengok-tengok orang juga ya juga. Oke, itu dari berarti Bang Dimas bisa nyanyi juga nggak? Nggak bisa kak. Bisa ya? Nggak. Masa sih? Serius kak. Sedangkan nilai vokal 5 saja nggak tuntas. Oke, berarti mau bisa main musik aja ya Bang betul, ya. Betul. Oke. Dari semua alat musik yang paling suka yang mana nih Bang Dimas? Yang paling suka kak? Yang paling suka dimainin tuh apa kak? Kalau sekarang nih bass kak. Bass. Oke. Kenapa tuh Bang Dimas? Karena mudah aja kak. Mudah aja ya. Bagi Bang Dimas ya. Berarti dari semua alat musik paling seneng sama bass ya. Soalnya bass kan di rumah punya ada 2 kak. Ada 2. Waktu di sekolah tuh hampir punya 5 dulu kak. Hampir punya 5. Kenapa nggak jadi 5 Bang? Karena dijual. Oke. Nah itu jadi pemusik awal mulanya itu bisa cari cuan kan ya Bang betul, di Kak. alat beralih orang ya. Itu sejak kapan sih Bang? Sejak sekolah? Iya dari SMP juga kak. Oh SMP udah dibawa-bawa ke tempat beralih? Dari SMP itu diajarkan misalnya main telepon paci awalnya dulu kak. Terus mengiringi orang tari pasambahan, tari galombang, tari piring. Terus bawa marah-arah kak. Oke. Dari situ. Berarti dari SMP udah bisa cari uang sendiri ya Bang Dimas ya? Terus kalau dari SMP itu kan bukan cuan kak dipikirin dulu. Tapi lebih ke apa? Keren. Keren ya. Keren. Oke, berarti dari SMP ya Bang Dimas ya. Udah ini ya berani ya gitu ya. Karena kan tuh SMP kita masih malu-malu kadang ya, masih nggak percaya diri nih. Oke, dari Bang Dimas kenapa sih apa sih tipsnya bisa percaya diri? Dari Dimas kak, tipsnya percaya diri mungkin apa aja kak? Dibawa santai aja kak.
Oke, buat santai aja ya. Buat santai aja. Anggap aja orang semua sama aja. Sama aja ya. Iya. Yang penting tampil ya Bang Dimas betul. ya. Oke, Bang Dimas nanti bawain musik Bansi mau lagu apa nih? Lagu misalnya pelayaran Kak. Pelayaran ini untuk apa misalnya kayak seperti untuk acara wedding misalnya Bansi nikah, Rato bisa juga Kak. Oke, berarti bisa ya semuanya. Itu waktu tampil pernah ada miss-nya nggak nih Bang Dimas? Pernah Kak? Pernah ya? Nggak mungkin Kak. Mana tahu udah tinggi ya jam terbangnya udah nggak ada miss lagi Nggak. gitu. Pernah ya? Pernah Kak. Oke, itu Masa bisa nggak? diceritain nggak Bang? Waktu missnya waktu apa Kak? Dari awal karya misalnya Kak. Awal karya tuh bagiannya terpotong Kak. Terus karya tuh kan selama ini Kak. Terus diam orang ini semua. Itu kalau miss gimana nih Bang Dimas? Lanjutin Gimana aja, sih? Lanjutin aja. lanjutin aja. Pura-pura nggak? Pura-pura nggak tahu aja, Kak. Pura-pura nggak tahu aja ya. Itu miss yang paling fatal ada nggak nih ceritanya lucunya Bang Dimas? Miss paling fatal mungkin nggak ada sih Kak. Ada Kak. Waktu gimana? salah apa? Salah musik. Oh salah musik. Oke, gimana tuh Bang Dimas? Terus waktu itu tuh apa Kak? Acara tari gelombang Kak. Acara tergelombang. Mungkin dah lama kan nggak dibawakin tari gelombang. Terus salah musiknya Kak. Oke. Dari awal sampai akhir nggak sama pemusik sama penarinya. Oke. Itu paling Fatal ya. paling fatal Kak. Oke. Ibaratnya malu lah. Malu ya. Betul. Walaupun kayaknya penonton juga nggak ngeh ya Bang ya. Iya betul Kak. Nggak Penonton bakalan tahu ya. Nggak tahu juga kan Kak. Iya, kirain emang ini nih musiknya ya. Iya. Oke, boleh nggak nih kita coba Bang Dimas main alat bansi? Boleh. Oke, silakan Bang Dimas. Jadi kita tunggu ya Nusana Pandanga. Kita dengarkan nih Bang Dimas Hidayatullah bawain musik bansi. Oke, Oke. silakan Bang Dimas. Minat langsung Kak. Iya, boleh. Ini namanya pelayaran Kak. Oh, pelayaran. Oke. Gitu aja Kak. Oke, Masya Allah. Itu berapa lama tuh dulu belajarnya Bang Dimas? Lamanya mungkin dari sekolah aja dulu Kak. Dari sekolah aja dulu ya. Iya sering dengar apa kan. Dengar dari YouTube. Akhirnya dicoba lagi. Oke, berarti juga dibantu dengan otodidak Otodidak. berarti ya Bang Dimas ya. Oke, ini Bang Dimas awal mulanya itu kenapa sih bisa tertarik sama musik tradisi? Kan biasanya orang-orang jarang nih mau belajar musik tradisi. Iya, Kak. Nah, itu awal mulanya kenapa sih bisa tertarik Bang Dimas? Awalnya dulu gara-gara musik tradisi itu aneh Kak. Awalnya aneh. Kenapa sih kok ada alat musik kayak gini loh gitu. Padahal kan banyak tuh Kak alat drum, gitar, bass, keyboard gitu. Alat musik modern. Tapi kenapa ya kok bentuknya aneh gitu. Oke, berarti awal mulanya kayak penasaran karena aneh ya. Iya, Kak. Oke. Karena kan kalau misalkan untuk generasi muda nih jarang nih yang tertarik betul, sama musik tradisi gitu ya. Biasanya tuh kayak musik-musik yang kayak Bang Dimas bilang tadi ada drum, gitar dan sebagainya macamnya. Berarti awal mulanya tuh karena aneh ya, Iya Bang Kak. Dimas? Karena Oke. penasaran juga, iya juga. Karena penasaran juga. Terus gimana tuh Bang Dimas akhirnya? Terus dicoba, kiranya asik juga kan Kak. Akhirnya terjun ke dunia persenian ini. Oke, akhirnya berani ya Bang Dimas ya. Itu waktu SMP. Dari SMP ya Kak. Dari belajar apa dulu Kak? Dulu kan ada namanya tuh VLS2N Kak. Oh iya. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Terus Dimas ikut dalam pergelaran itu Kak. Juara. Juara 1 Kak di Kota Padang. Keren. Juara 1 ya di Kota Padang. Itu bawa alat musik apa tuh Bang Dimas?
namanya karya musik juga kak, tapi dalam bentuk karawitan Minang tradisi kak gitu kak. Oh gitu, oke. Nah ini untuk Bang Dimas, kan kalau misalkan kayak alat musik ini udah banyak lomba-lomba ya. Nah itu udah pernah lomba kemana aja nih Bang Dimas? Lomba mungkin di Padang-Padang aja kak, Padang, Sumbar kayak gitu aja kak. Oke. Palingan kalau pergi, pergi-pergi penampilan, roadshow kayak itu aja kak. Oke, itu waktu lomba selain FL2SN itu lomba apa lagi nih Bang Dimas? Lomba festival band kak. Festival band. Itu bawa alat musik tradisional juga? Nah, bawain alat musik modern kak, tapi campur dengan tradisi. Oke, campur sama tradisi. Iya betul. Oke, nah ini Bang Dimas kan biasanya kalau untuk sekarang ini kan banyak nih yang jago-jago main alat musik, itu kayak musik tradisi ataupun musik-musik yang kayak drum, gitar dan sebagainya macamnya. Pernah kepikiran nggak nih mau bikin konten gitu? Atau udah bikin kali ya? Belum kak, ini kemarin udah kepikiran waktu COVID. Waktu COVID ya. Tapi nggak jalan-jalan kan kak. Sampai sekarang akhirnya itulah penyesalan kak. Tapi dicoba lagi untuk sekarang. Coba lagi, berarti rencananya emang ada mau bikin konten-konten kayak gitu ya? Iya, mau bikin home studio recording kecil-kecilan aja kak. Oke, home studio recording kecil-kecilan. Rencana baru. Rencana. Amin, nggak apa-apa ya. Yang penting kan kita berencana ya, Bang Dimas ya. Oke, itu rencananya awal mulanya planningnya apa nih? Planningnya kak, untuk ke depan. Kan mau bikin ini ya konten itu, awal mula untuk pergerakan awalnya itu apa nih? Mau mulai dari mana nih? Memulai dari cover palingan kak. Dari cover. Cover, iya. Cover terus ntar dibawain lagu orang atau karya kita sendiri kak. Oke, berarti Bang Dimas sudah punya karya sendiri belum nih? Untuk seri ini udah ada. Udah ada ya? Udah, tapi belum dipublish. Apa tuh Bang Dimas karyanya? Karya musik apa kak? Instrumen aja. Oke, instrumen. Berarti instrumen daerah ya? Iya kak. Instrumen daerah. Daerah Minangkabau. Oke, itu pakai alat musik apa? Fancy? Enggak kak, itu dibuat dengan laptop. Terus dimainin, direcord, terus dijadiin sampel untuk karya kak. Oke, udah banyak tuh Bang Dimas karyanya? Udah berapa tuh? Sekitaran, nggak banyak juga sih kak. 1 atau 2 atau 3. Tapi untuk karya-karya lain mungkin Dimas juga pernah membuat gitu kak. Oke, nah ini untuk Bang Dimas kurang lebih dari SMP udah lama ya Bang Dimas ya? Sekitar, udah kak, mungkin udah. Masih ingat nggak umur berapa waktu SMP? Nggak tahu kak, umur berapa tuh? 13 tahun apa 14 tahun kali ya? Mungkin ya, bisa jadi sekitar itu kak, 14. Sekitaran itu. Sekarang udah 23 tahun. Betul, 23 tahun. Berarti kurang lebih udah hampir 10 tahun ya genapnya ya main alat musik. Oke. Itu gimana sih suka dukanya Bang Dimas jadi pemusik? Suka dukanya kak, banyak sih kak. Yang paling duka lah kak. Paling dukanya sering diremehin kak. Oh, sering diremehin. Iya betul. Apalagi kan alat musik tradisi Minang ini jarang orang mainkan kan kak. Dibilangnya, masa musik apa nih? Masa anak muda main kayak ginian gitu. Berarti emang kadang ada remehan-remehan dari orang ya. Iya, itu gimana sih kalau Bang Dimas nanggepinnya? Mas tanggapin aja dengan apa kak? Dengan senyuman. Dengan senyuman berarti ya. Bukan Dimas lawan aja kak. Tapi kalau nggak kita siapa lagi kan kak yang nurusin musik tradisi ini? Iya, berarti Bang Dimas juga melestarikan kebudayaan kita ya, budaya Minangkabau gitu. Nah itu salah satu dukanya ya Bang. Ada lagi nggak nih? Nggak ada sih kak. Mungkin itu dari di kalangan persenian di Kota Padang. Mungkin dari situ kak. Dari situ dimainkan. Terus dari sosialnya mungkin juga nggak kurang kak. Persenian kak. Iya, oke. Nah itu kalau untuk sukanya apa nih Bang Dimas? Kalau sukanya pertama dapat cuan. Cuan ya, Iya, udah iya. pasti ya Bang Dimas. Iya. Oke, dapat cuan. Apalagi nih Bang Dimas? Terus hobi kak, hobi sekaligus apa kan kak, menambah ilmu juga gitu. Iya, oke. Di lapangan. Hobi yang tersalurkan ya Bang Dimas ya? Iya kak, betul. Hobi yang tersalurkan, hobi yang terbayarkan. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya kak. Itu kalau untuk main alat musik itu kisaran berapa sih salary-nya Bang Dimas? Kalau serinya kak
sekitaran sekali Secara main. umum aja. Ya 150-an sampai 200. Alhamdulillah ya Bang Iya. Dimas, nip-nip doang dapat duit ya. Oke, dan Nusana Pandangan ingin bergabung masih bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Nah, itu dari banyaknya belajar ya Bang Dimas. Itu yang susah bawain lagu Minang apa lagu pop Indonesia nih? Bawain lagu apa sih Kak? Tergantung sih Kak, tergantung lagunya. Tergantung lagunya juga. Oke. Kadang kalau ngulik kan, kalau payah terus ngulik gitu Kak. Ngulik maksudnya apa tuh? Ngulik tuh belajar di rumah sendiri, dengerin lagu, terus belajar di rumah gimana akordnya gitu. Oke, itu untuk chordnya bisa dilihat di internet ya? Oh, bisa. Oh bisa. Bisa juga. Bisa juga ya. Kalau Dimas sih lebih dengar terus dicari chordnya gitu Kak. Oh gitu bisa juga ya bisa, gitu ya Kak. Bang Dimas ya. Oke, itu yang sulit lagu apa sih biasanya Bang Dimas? Yang Bang Dimas bawain? Misalnya kalau di Minang nih lagu pop Minang mungkin udah banyak ya Kak. Udah umum lah gitu. Jadi nggak payah-payah amat gitu. Mungkin lagu pop Indonesia sekarang kan banyak lagu-lagu baru tuh Kak. Yang lagu-lagu terbaru sekarang nih. Mungkin yang harus diulik. Oke, ini ada penelpon ya Bang Dimas, kita terima dulu ya. Oke Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Bunda Queen, gimana kabarnya Bunda Queen, sehat? Alhamdulillah, Dila gimana tuh? Alhamdulillah sehat juga. Apa nih pertanyaannya Bunda Queen? Oh iya, salam kenal dulu ya sama Dimas. Halo. Siapa panggilnya nih? Bundo. Bundo. Iya, Oke. salam kenal. Salam kenal Bundo. Halo. Dimas tadinya kan sekarang ini masih kuliah. Iya Bundo. Iya. Yang kedua, ini apa? Kan tadinya bisa banci gitu. Iya. Ada bawa alatnya enggak? Saya cobakan gitu biar kami dengar gitu. Bansi Bundo. Banci Bawa. ya. Bawa. Cuma itu aja Dila. Iya, tadi udah dicobain sih Bundo, atau mau diulang lagi boleh nih Bundo, boleh ya? Boleh, Bang Dimas boleh. ya. Nggak bagus katanya itu Dila. Atau Bundo mau request lagu bisa Bang Dimas? Lagu Minang. Lagu Minang. Nggak apa-apa ya, kita dengar aja ya Dila ya. Oke, lagunya Terima lagu kasih Minang Dimas, aja ya. Bang, semoga ya. sukses ke depannya ya. Amin Bundo, kasih Sehat Bundo. selalu. Amin ya Allah. Ya. Amin, ya Allah. Oke, makasih kembali Bundo. Boleh Bang Dimas coba sekali lagi aja dikit Oke. ya lagu Minang kayaknya. Kita bawain aja apa Kak? Lagu Buayana aja Kak. Oke, Buayana. silakan Bang Dimas. Gitu aja Kak. Masya Allah. Masih ingat nggak Bang Dimas lagu apa pertama kali yang dipelajarin main alat musik bansi atau saluang? Kalau ban sini Kak yang tadi Kak yang pertama pelayaran. Oh pelayaran, berarti pelayaran yang pertama kali belajar Iya ya? betul. Oke. Soalnya itu kan dari orang dari kakak kelas juga nyuruh Kak itu. Belajarlah pelajaran nanti dikasih job gitu Kak. Oh gitu, oke. Iya. Akhirnya dipelajarin ya Betul. Bang Dimas ya. Terus lagu kedua masih ingat nggak? Lagu kedua palingan nggak ada Kak, lagu-lagu kayak lagu pop Minang tuh aja Kak Minang dicoba. aja. Oke, karena kan kalau misalkan kita baru belajar nih masih ingat nih lagu pertama sama lagu kedua yang kita pelajarin chordnya gitu ya, iya. kalau musik biasanya ya Bang Dimas ya. Nah itu kurang lebih udah beberapa tahun ya Bang Dimas di dunia musik nih. Itu masih ingat nggak pengalaman yang paling berkesan ya? Pengalaman yang paling berkesan mungkin apa Kak? Waktu sekolah SMK. Waktu sekolah SMK. Oke, gimana tuh Bang Dimas sekolah SMK? Dimas SMK ikut juga full S2N tuh Kak. Oh oke, juara juga. Enggak, kalau di SMK itu kan langsung terjun ke apa Kak nasional. Jadi di Indonesia tuh ada 8 atau 9 sekarang Kak sekolah seni di Indonesia, termasuk di Padang satu. Terus
dibawain karya terus diadu di nasional kak. Oke, Masya Allah itu salah satu pengalaman yang berkesan Iya. ya Bang Dimas ya. Oke, nah ini untuk Bang Dimas role modelnya di dunia musik siapa nih? Di dunia musik kak. Role modelnya. Kalau model dari Role model. Panutannya siapa nih Bang Dimas? siapa ya kak? Kalau di dunia musik Indonesia sih industrinya siapa kak? Isyana. Isyana. Oke, kenapa tuh suka Isyana Bang Dimas? Apa kak? Soalnya genrenya mantap gitu kak. Genrenya mantap ya. Oke, berarti role modelnya Isyana ya Bang Dimas ya. Selain itu ada lagi nggak nih Bang Dimas? Kalau dari apanya? Kalau dari musisi stylingnya mungkin siapa kak? Oslo Ibrahim. Oke, berarti dua orang itu yang disukai ya Bang Dimas ya. Oke deh Bang Dimas, karena kita ada iklan nih sedikit, betul. jadi kita jeda sebentar ya Bang Dimas. Oke, Bang Kak. Dimas ya, nggak apa ya Bang Dimas. Oke, nggak apa kak. Oke, nanti kita kembali lagi nih bersama Bang Dimas Hidayatullah ya, Nusana Pandangan. Kita jeda sebentar. Jadi Nusana Pandangan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Sumatera Barat, bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia RRI Padang, membuka donasi kemanusiaan untuk korban banjir bandang Sumatera Barat. Jaga semangat kemanusiaan. Salurkan bantuan Anda melalui PMI Provinsi Sumatera Barat ke rekening donasi Bank Nagari 2100 0230 000805 atas nama PMI Provinsi Sumatera Barat. Donasi juga dapat diantar langsung ke markas PMI Provinsi Sumatera Barat, Jalan Sisingamangaraja nomor 34 Simpang Haru Padang. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat me-WhatsApp donasi di nomor 0821 6996 1196. Periode donasi tahap 1 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Kepada pihak PMI, saya selaku Kepala RRI Padang mengapresiasi terhadap kecepatannya bagaimana meringankan beban mereka yang tertimpa musibah. Berkaitan dengan penggalangan dana, tentu kami mendukung, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, dan sana pendengar masih dalam program Minang Kreatif ya, bersama Bang Dimas Hidayatullah, merupakan seorang narasumber kita yang berprofesi sebagai pemusik. Halo Bang Dimas. Halo kakak. Halo. Ya, oke. Nah ini untuk Bang Dimas tadi kan juga ada ya ciptain instrumen-instrumen gitu ya. Iya. Nah itu pernah nulis lagu nggak Bang Dimas? Kalau lagu sih nggak ada kak, nggak kepikiran. Ada sih kepikiran, mungkin abis nulis terus disimpan kayak itu aja kak. Oke, berarti ada yang nulis tapi disimpan dulu ya. Disimpan dulu kak. Oke. Nah itu rencananya Bang Dimas planning ke depannya tuh apa sih? Selain tadi mau jadi konten musik juga ya, ada lagi nggak nih? Atau mungkin mau bikin band mungkin? Mungkin kedepannya untuk bulan Juli ini kak. Bulan Juli ini Dimas sebagai komposer di festival di Bundi-Bundian kelima kak. Sebagai komposer? Iya komposer kak. Oke, di Bangko kak. Di Bangko. Bangkonya di mana ya Bang Dimas? Nggak tahu kak. Dimas di apa juga, dipilih juga. Oh dipilih juga. Berarti belum tahu ya di mana Bangko ini. Oke, itu awal mula motivasi Bang Dimas ikut di dunia musik ini apa sih? Kan ini musik tradisional ya, jadi jarang nih anak muda yang tertarik. Nah, kenapa sih Bang Dimas bisa mau nih terjun di alam bermain atau fokus di alam musik tradisional ini? Karena kak, kalau musik modern orang udah banyak kak. Banyak. Orang luar udah pada jago-jago semua kan kak. Kalau alat musik Minang kita sendiri yang pandai. Betul. Iya. Karena itu ya. Atau mungkin karena ingin melestarikan budaya Minang. Betul, iya. Karena cinta sama Minang ya Bang. Cinta banget. BTW ini Bang Dimas emang ini ya orang asli Minang ya? Enggak kak. Oh enggak. Dimas aslinya Jawa, papa Jawa, mama Jawa. Dimas lahir di Padang. Lahir di Padang. Berarti walaupun bukan Minang tulen tapi suka ya sama budaya Minang ya? Cinta kak. Cinta. Ya? Berarti karena ini ya keluarganya udah lama di Padang gitu ya Bang Dimas ya? Iya, keluarga udah lama di Padang, jadi tinggal di Padang. Terus berbaur dengan lingkungan Padang. Jadi darah Minang, tapi apanya Jawa. Apa tuh kak? Oke, berarti darahnya kebalik nggak sih Bang? Kebalik. Darahnya Jawa ya. Darah Jawa. Iya, tapi betul. cintanya sama Minang gitu. Iya. Oke. Itu untuk Bang Dimas berarti dua-duanya emang Jawa ya? Iya kak, mama Jawa, papa Jawa juga kak. Oke, berarti nggak ada budaya Minang sama sekali? Nggak ada kak. Tapi emang mau aja nih belajar alat musik Minang? Sedangkan bahasa Jawanya Dimas nggak pandai kak. Nggak pandai ya? Nggak pandai. Kalau bahasa Minang nih lancar kan? Iya, lancar benar kak. Ikut patah-patah Dimas kak. Oh iya, patah-patah bahasa Indonesia ya Pak ya? Iya kak. Oke, nah ini Bang Dimas harapan kedepannya apa sih? Harapan kedepannya kak? Semoga dari Bang Dimas sendiri gitu, apa sih harapannya? Dimas pengennya apa kak? Harapan ke depan semoga persenian di Kota Padang di Sumatera Barat semakin maju kak. Makin maju ya. Sama dengan kota-kota lain kayak Jawa kan kak, itu kan maju kesenian itu. Dimas maunya kayak itu juga di Padang ini. Amin. Bang Dimas bisa main alat musik Jawa juga nggak nih? Enggak kak, mending kayak bonang kayak itu aja kak. Di Kerinci kan, kampung kan Kerinci kak sekarang nih. Terus main kayak itu aja kak, main kayak bonang, kayak gendang kayak itu aja kak. Main keseluruhan mungkin nggak pandai kak. Ya karena kan kalau misalkan mungkin harapan Bang Dimas juga bagus ya. Karena kan sekarang nih kayak anak muda itu jarang nih yang tertarik sama musik tradisional betul, Minang Kak. Iya, gitu. Harapannya juga semoga anak muda belajar juga nih alat musik tradisional Minang ya Bang Dimas ya. Iya kak, semoga aja terinfluencer dengan Dimas. Oke, amin. Amin. Rencananya Bang Dimas mau bikin kontennya kapan nih? Udah nggak sabar nih. Nunggu jadwal dulu kak. Nunggu jadwal dulu ya. Oke, mungkin boleh di-spill nih apa nih sosial media Bang Dimas biar nanti nih dari Nusana Padanga yang penasaran yang mau lihat bisa nih dari sosial media kayak Instagram, TikTok ataupun X. Apa kak? Instagram aja mungkin kan kak. Instagram aja ya. Kalau Instagramnya tengok aja di Dimas Hidayatullah 0210 kak. 0210 Dimas Hidayatullah 0210. Oke, TikToknya ada nggak nih Bang Dimas? Kan sekarang TikTok lagi hype ya, kayaknya kalau untuk cover-cover itu cepet naiknya nih. Cepet naiknya kak. Tapi
Dimas kontennya nggak itu kemarin kak. nggak Kontennya kemarin tentang apa ya? Tentang kilang mama kak. Jadi naik. Oh, langsung naik langsung ya. naik. Oke, boleh di-spill juga kali Bang kontennya Instagram TikToknya. TikToknya Dimas Baik kak. Dimas Baik. Oke, bisa dilihat ya di sana pandangan Dimas Baik ya. Biasa aja tulisannya Bang. Biasa aja kak. Atau baiknya pakai Q? Enggak. Oh, enggak ya. Baiknya pakai K. Baiknya pakai K. Oke, nah gak berasa nih Bang Dimas, kita kurang lebih udah 45 menit ya bincang-bincang. Oke, kita bisa nih ke closing statement. Apa sih pesan kesan Bang Dimas untuk generasi muda Minang selanjutnya? Untuk generasi muda Minang, palingan harapan Dimas jangan malu kembangin budaya Minang. Terus tetap berkarya. Terus jangan patah semangat. Terus berkarya, terus dipublish. Jadinya akhirnya semoga karya itu melejit kayak itu aja kak. Amin. Yang penting percaya diri ya, Iya, coba Kak. berkarya Berkarya. gitu ya Bang Dimas ya. Oke, wah, terima kasih ya Bang Dimas atas waktunya. Sama-sama Semoga kakak. sukses terus ya Bang Dimas Amin ya. ya Allah, amin. Amin ya Allah, semoga apa harapan dan planning-planning Bang Dimas semuanya tercapai ya Bang Amin Dimas. kak, amin. Terima kasih juga kepada kakak udah ngundang Dimas ke sini. Iya, sama-sama Bang Dimas. Terima kasih Bang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana pandangan tadi kita sudah bersamanya dengan narasumber kita, ada Bang Dimas Hidayatullah, merupakan seorang pemusik ya, pemusik di khususnya di musik tradisional Minangkabau. Dan terima kasih untuk sana pandangan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.